Oke, kembali lagi bersama saya Mister Arif dan kali ini kita akan bersama satu orang yang merupakan mungkin juga penonton dari channel AT Point dan dia mau mengikuti seleksi PNS. Oleh karena itu ada soal-soal yang harus dikerjakan dan soal-soal itu berhubungan dengan soal ekonomi, yaitu fungsi permintaan dan penawaran. Nah, kemarin tiba-tiba dia chat saya melalui WA dan minta bantuan untuk saya membantu. Jadi tadi siang sudah ada beberapa soal yang kami kerjakan, kemudian masih ada beberapa soal lagi yang belum dipahami. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan bimbingan semampunya saya, semaksimal mungkin kepada orang ini untuk membantu dia mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi PNS yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bisa berhasil dan dia juga bisa memahami materinya dengan baik sehingga bisa mengikuti seleksi PNS itu. Ya, dia sudah join, kita tunggu sama-sama ya. Oke, Iya, selamat malam. iya Kak, selamat malam. Ini panggil Mbak Ria ya? Iya, Oke, saya izin record ya. Kak. Boleh on cam nggak? Ya, Boleh on cam. ntar ya. Oke. Ini mau ikut PNS tapi masih ngerjain. Berarti ngajar juga ya? Iya. Saya diambil analis perekonomian. Oh, analis perekonomian. Analis perekonomian, Kak. Saya juga dulu jurusannya ekonomi sih, cuman waktu sekarang di sekolah itu kebetulan kebutuhan gurunya itu untuk guru PKN, jadi saya juga ngajarnya PKN, cuman masih hobi ekonomi juga sih, khususnya untuk materi-materi SMA. Iya, Kak. Iya. Sebenarnya saya panggil Mbak aja ya. Iya, boleh Pak, boleh Ibu. Iya. Oh iya, Bu Ria ya. Oke, jadi ini berarti untuk soal-soal yang tadi saya lihat itu adalah fungsi permintaan penawaran ya. Iya, ya Kak. Iya, fungsi permintaan penawaran. Nah, saya nggak ulangi konsep, maksudnya definisinya lagi soal apa itu permintaan penawaran. Maksudnya Pak Bu Ria pasti udah paham lah. Iya. Ke ini soal yang tadi sampean kirim ya. Iya, itu soalnya Kak. Ini soal ada 3 nomor ya, dari 49 sampai 51. 9. Oke, di soal nomor 49 ini soalnya masih sama ya, menentukan fungsi permintaan dan fungsi permintaannya ya. Iya. Nah, untuk fungsi permintaan dan penawaran itu sekali lagi Bu Ria, jadi dia rumusnya sama aja. Q-D atau Q-E sama dengan P minus P1 per P2 minus P1 sama dengan Q. Kalau hasilnya Kak, dia kalau penawaran apakah dia minus gitu atau positif bisa? Kalau dalam bentuk fungsi kan biasanya ini campur, ada yang misalkan Q sama dengan 2P minus 4 contohnya, atau Q sama dengan minus 4P plus sekian, atau bisa Q sama dengan atau QS sama dengan minus 4P kurang 3 contohnya kayak gitu. Jadi dia bebas. Hanya kalau misalkan kita udah masuk sampai ke menentukan harga keseimbangan, biasanya nilainya positif. Untuk nilai Q-nya, nilai Q sama nilai P. Ini untuk harga keseimbangan itu di nomor 50 nanti. Saya suka terbalik di ininya Kak, yang di silang. Saya suka terbalik di hasilnya situ. Kadang saya tambah, saya kurang. Nah, itu memang biasanya untuk kesalahan-kesalahan umum itu di konsep pindah ruas plus minusnya itu yang biasanya orang salah di situ. Tapi kita coba pelajari pelan-pelan, mudah-mudahan bisa membantu ya. Kita langsung ke soal nomor 46 ya. Jadi ini rumusnya untuk fungsi permintaan penawaran sekali lagi sama. Untuk P-nya, P1-nya itu harga awal biasanya, P itu price, harga. Jadi P1 itu harga awal, Q1 itu quantity awal atau jumlah awal. Sama juga dengan kalau Q2 berarti jumlah perubahan yang terjadi. Nah, ini dari soal nomor 46 kan sudah ada rumus tuh. Berarti kalau saya biasanya kerja ya Mbak Ria ya. Itu langkah-langkahnya pertama memang harus tentukan dulu untuk nilai P1, P2-nya, kemudian Q1 dan Q2. Jadi kalau udah tentukan ini kan nilai P1 berdasarkan soal kan, berarti pada saat harga 5 berarti harga itu kan P ya, P1. P1-nya 5, jumlah yang diminta atau jumlah permintaan 4 unit. Nah, itu berarti Q1-nya 4. Kemudian pada saat harga itu berubah menjadi Rp6, jumlah yang diminta pun berubah menjadi 2. Nah, jadi sekali lagi pertama tentukan nilai P dan nilai Q-nya dulu. Kalau udah dapat, maka langkah kedua tinggal masukin nilai-nilai yang ada ke rumus yang ada nih.
Jadi dimasukin ke rumus P minus 5, 5-nya ini dapat dari nilai P1-nya di sini. Iya. Kemudian P2 kan di atas ini P2. Nah, P2-nya tadi 6 ya. 6, jadi kurang 5. P2 kurang P1. Baru sama dengan, sama juga untuk Q-nya, dibuat sama aja. Kira-kira sampai sini maksudnya masih mudah ya? Gampang lah. Masih masuk. Oke, nah ini tadi masih konsep yang sama, masih dimasukin ya. Nah, jadi setelah itu kita mulai tentukan fungsi permintaannya, dimulai dioperasikan. Jadi 6 kurang 5 hasilnya kan 1, ya minus 2 dan seterusnya. Ini masih konsep sederhana. Baru mulai dikali silang. Nah, ya biasanya saya lihat di soal, ya di soal itu fungsinya apa? Dalam bentuk QD atau PD. Tapi kalau misalkan di sini kan ada kombinasi tuh, ada yang Q, ada juga yang P. Nah, saya biasanya nyari lebih dulu itu fungsi Q-nya dulu. Nah, jadi ini kali silang berarti 1 kali Q tetap Q. 1 Q. Iya, 1 Q atau biasanya orang tulis tetap Q. Kemudian 1 kali minus 4, minus 4 baru sama dengan minus 2 dikali dengan P, minus 2P, kemudian minus 2 dikali minus 5. Makanya hasilnya positif 10. Oke, sampai sini masih gampang lah ya. Nah, ini kan Q-nya nilainya kan 1 tadi kan, maka otomatis langsung pindah ruas aja. Minus 4-nya pindah ke sana, jadi positif 4. Udah sampai sini, maka hasil akhirnya Q sama dengan minus 2P tambah 14. 14, 10 tambah 4. Nah, ini berarti jawabannya ada di opsi B ya. Ya, betul. Sorry, ini jawabannya bukan B ya, Mbak Arya. Jadi B Ya, itu ya, Mhm. B itu nggak ada min. Berarti kalau udah kayak gini kan udah ketemu fungsi Q-nya kan, berarti tinggal ubah aja ke fungsi P. Nah, coba langsung diubah ke fungsi P kayak konsep yang tadi pasti ketemu sih. Oke, aku udah dapat jawabannya sih. Mana ya catatan kita di siang? Tinggal diubah aja. Jadi kalau gitu berarti tinggal konsep pindah ruas aja berarti. Ya, berarti Q-nya dipindah ke ruas kanan, sedangkan P-nya pindah ke ruas kiri. Yang dipindah cuma Q sama P-nya aja. Ya. Yang pindah ruas cuma Q sama P-nya aja. Iya, yang pindah ruas itu jadi Q pindah ke kanan, minus 2P-nya pindah ke kiri. Minus 2P. Iya, nah kalau Q pindah ke sana kan Q-nya kan positif, berarti dia jadi negatif. Sedangkan minus 2P kan negatif, Ya, berarti jadi positif ya. Iya, betul. Gimana sih Kak? Masih bingung. Oke, pelan-pelan ya. Nggak dapat. Jadi coba diikuti pelan-pelan berarti ini kan kita udah sampai di Q sama dengan minus 2P tambah 14 ya. Tapi kan nggak ada jawabannya. Kita ubah ke fungsi P. Berarti tinggal pindah aja. 2P sama dengan 14 tambah Q. Sorry, 14 kurang Q karena Q-nya kan jadi minus. Oh iya, 14 dikurang Q ya. Iya. Nah, berarti P-nya sama dengan 14 kurang Q bagi dengan 2. Oh gitu. Ketemu? Jadinya 14 dibagi 2 gitu Pak ya? Iya, jadinya 7. Berarti jadinya 7 minus 1/2 Q atau 0,5 Q. Oh, 1/2 Q. Ya, karena kan Q-nya tadi kan 1 Q kan sama aja kan? Oh ya. Iya benar. Karena saya lupa kalau Q kayak gini cuma dihitung 1 ya. Ya, kalau Q doang dihitung 1 atau minus Q berarti minus 1 Q gitu. Berarti jawabannya itu di opsi E, minus 0,5 Q tambah 7 atau 7 kurang 0,5 Q. Itu sama aja. Oh, ini sama aja ya Kak ya. Iya. Yang di P ini Kak 17 Kak. Iya. Yang C, yang E ya Kak ya. Yang E. Karena 14 bagi 2 kan 7. Iya. Tapi di sini dia minus ya, minus. Oh, dibalik boleh Kak ya? Iya, bisa dibalik nggak apa-apa. Kan kalau tadi yang kita buatkan 14 kurang 1/5 Q kan. Nah, 1/5 kan sama aja 0,5. Kira-kira udah ada gambaran lah ya. Nanti latihan aja. Itu biasanya kalau soal kayak gini, Bu Ria, itu apalagi kalau untuk CPNS kan ada waktunya. Kalau bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 Iya, itu Kak. Makanya mau latihan kan, tapi yang penting tahu dulu dasarnya. Nanti kalau sudah tahu kan, ya salah. Kalau bisa diselesaikan dalam waktu 1 menit itu udah cepat banget, itu udah bisa itu. Terus kan untuk konsep permintaan penawaran ini kan rumusnya sama tuh. Jadi kalau misalkan muncul 5 nomor itu udah jadi pegangan harusnya benar masih maksudnya. Mudah-mudahan Kak. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. 50 ya. Nomor
50. Nah, untuk nomor 50, ini kan sudah diketahui itu ada fungsi permintaannya sama dengan minus 0,25 Ki tambah 25. Kemudian untuk fungsi penawarannya 0,25 tambah 4. Tapi di soal Kita ini, ada pajaknya pula ya Kak ya. ya di soal ini yang agak ini itu ada pajaknya. Iya, ada pajaknya. Nah, pajak itu simbolnya T, ya. Kalau subsidi tetap S. Nah, kalau untuk rumus harga keseimbangan sendiri itu QD sama dengan QS ID atau sama dengan PS. ya atau PD sama dengan PS. Itu sama aja. Oh iya. Nah, tapi kalau ada pajak, maka rumusnya berubah juga. Jadi kalau ada rumus untuk harga keseimbangan setelah pajak itu QD sama dengan QS tambah T ID sama dengan PS tambah T. ditambah P ya. Ya, jadi fungsi penawarannya itu ditambah dengan pajak. Atau kalau dia fungsinya dalam bentuk fungsi P, maka PD sama dengan PS tambah T. Jadi PS-nya juga ditambah T. Daripada pajak berarti rumusnya jadi ditambah P ya Kak ya. Iya, itu kalau pajak ditambah T ya, tapi kalau Iya. untuk subsidi, QS-nya dikurang S. Oh, Ya, jadi kalau pajak itu QS-nya berubah menambah T pajaknya. Kalau subsidi, QS-nya mengurangi subsidinya. oh iya. Itu konsepnya sama aja. Oke. Nah, ini kan rumus yang tadi ya, rumus setelah pajak. Nah, kita tadi punya dua fungsi. Ada fungsi permintaannya itu, P itu sama dengan minus 0,25 Ki tambah 25, itu sama dengan 0,25 Ki tambah 4. Ini yang pertama. Baru ditambah dengan 3 lagi. 3 yang terakhir ini itu nilai pajaknya. Iya. Nah, ini baru tinggal konsep pindah ruas aja ini. Kalau udah sampai sini udah tinggal konsep pindah ruas. Berarti yang Maaf Kak berisik ya Kak, soalnya hujan. oh iya ya. Lagi hujan. Suaranya kedengaran nggak? Saya. Kalau Kakak kedengaran aja. Cuman takutnya Kakak yang berisik nih di sini. Enggak Kak? Nggak apa-apa. Atau mungkin nanti mic-nya dimatikan aja kalau mau ditanya baru dinyalain. Oh iya ya Kak. Ya, setelah sampai sini tinggal dioperasikan. Nah, untuk operasikan yang sejenis itu digabungkan. Nah, ini yang sejenis ini kan ada minus 0,25 Ki, terus di ruas kanannya ada 0,25 Ki. Nah, makanya kita pindah yang sama-sama punya Ki-nya ke ruas kiri. Nah, di ruas kanannya ini kan dia positif 0,25 Ki, positif kayak corona. Nah, jadi dia pindah ke sini, dia jadinya minus. Jadi, kalau misalnya kita mau operasikan sebelum sampai step ini, harusnya minus 0,25 Ki kurang 0,25 Ki. Makanya kalau kurang dengan kurang kan jadinya kurangnya bertambah. Jadinya minus 0,50 Ki. Baru sama dengan di ruas kanannya itu ada 4 tambah 3. 3-nya yang tadi pajak. Baru dikurang dengan 25. 25 ini tadi pindah dari ruas kiri. Karena dia positif, maka dia pindah ke sini jadi negatif. Nah, terus kalau udah sampai sini, tinggal dioperasikan lagi. Ini kan hasil penjumlahan ruas kanan kan jadinya minus 18. 7 dikurangi 25 tetap minus 18. Nah, sampai di sini berarti Ki-nya itu minus 18 dibagi dengan minus 0,50 untuk dapat nilai Ki-nya. Nah, jadi kalau kita bagi, itu hasilnya sama dengan 36. Karena min bagi min hasilnya plus, positif. Nah, ini kalau misalkan kita sampai di sini, untuk soal nomor 50 kan soalnya kan disampaikan di situ tuh, bila pajak per unit 3, maka harga keseimbangan pasar setelah pajak dalam kurung Ki berbanding P. Nah, jadi biasanya di opsi itu, yang pertama disebutkan itu adalah Ki-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat di opsi sini, bagian yang sini semua ini adalah Ki, sedangkan bagian sini ini adalah P. Untuk DE juga sama, ini Ki, ini P. Nah, kalau misalkan di opsi ini sebenarnya kita sampai di tahap ini aja udah ketemu jawaban sih. Jadi Ki 36, berarti yang ada 36 Ki ini 36. Karena Ki, P di sini. Nah, ini Ki-nya 36 udah ketemu nih. Nah, tetapi biasanya ada soal-soal tertentu yang kayak mau buat pengecoh gitu. Jadi, Ki-nya 36 sedangkan P-nya itu dibuat banyak. Nah, jadi harus benar-benar cari pastikan. Nah, berarti kalau udah sampai di sini tinggal cari nilai P-nya. Maka nilai P-nya itu adalah tinggal masukin ke salah satu persamaan. Kayak yang tadi siang kita buat itu loh, Bu Ria. Jadi, saya pakai persamaan yang fungsi permintaannya. P sama dengan minus 25 Ki tambah 25. Nah, makanya
P sama dengan minus 0,25 dalam kurung 36 ini nilai Q yang di atas. Kan di persamaan ini, kalau di persamaannya kan minus 0,25 Q. Nah, nilai Iya. Q itu diganti dengan yang sudah diperoleh di atas 36. Baru ditambah dengan 25. Jadi hasilnya sama dengan kalau dioperasikan minus 0,25 kali 36 itu hasilnya minus 9 ditambah 25 itu hasilnya 16. Jadi ketemu jawabannya di C. Oh, jadi dia Kak langsung dirubah masukkan di apa ya namanya tadi ya, di rumus permintaannya ya Kak ya. Ya, masukin ke salah satu fungsi. Jadi kalau misalkan kita memasukin ke fungsi penawaran pun hasilnya tetap sama kayak yang tadi sore saya buat itu loh. Jadi Iya, iya. dia mau dimasukin ke rumus manapun, fungsi manapun dia hasilnya tetap sama nanti. Harusnya sama gitu ya Kak. Ya. Tadi sore enggak. Nah, untuk nomor 51 ini cara kerjanya sama dengan nomor 49. 51. Ya, untuk nomor 51 itu cara kerjanya sama dengan nomor 49. Jadi itu kan ada P-nya kan banyak banget tuh dari 1 sampai 4. Iya, ada 4. Q-nya juga sama juga. Nah, itu sebenarnya cuma pengeco sih. Jadi kalau misalkan kita mau kerja, ya kita fokusnya ambil dua baris aja. Entah mau 1, 2, atau 3, 4, atau 2, 3, bisa. Yang penting jangan 1, 3, atau 1, 4, atau 2, 4. Intinya jangan langgar satu baris. Oh, jangan dilangkah ya Kak ya. Iya. Ya. Itu pasti ketemu kok. Coba yang nomor 51 coba dikerjain. Kira-kira hasilnya dapat nggak ya? Itu semua fungsinya, fungsi akhirnya fungsi P. Iya Kak. Cari Ini aja. lagi coba dikerjain. Ya. Kalau dia fungsi P kayak gini, setelah masukkan angka ke rumus, itu yang pertama kali dikalikan itu adalah kalikan dengan P-nya dulu, yang ada P-nya dulu. Supaya lebih gampang. Dia bukan Kak ya jawabannya. Suaranya Kak belum ada Kak. Belum open mic. Ya, kalau jawabannya D, saya dapat hasilnya beda sih. Beda ya Kak ya? Saya dapat hasilnya itu di opsi A. Oh, ya. Oh, minus ya Kak ya? Iya, minus 1,5 Q tambah 1400. Salah lagi lah. Kasih masuk nih. Ya, jadi kan coba kita pelan-pelan ya. Jadi tadi kan P berarti P kurang 200 per 200. Ya. Terus sama dengan Q kurang 6000. Kurang 6. Astagfirullah, 6000 ya. Ya, 6000. 6000 astaga, salah. Aku duitnya 6. Iya, harus ini. Dibagi dengan minus 1000. Jadi hasil dari 5000 kurang 6000. Nah, ini berarti sama dengan minus, kan kita kalikan P duluan, berarti minus 1000 P. Ditambah 200 ya Kak? Ya, ditambah 200.000. Sama dengan 200 Q dikurang 1.200.000. Ya, 1.200.000. Ya, nah berarti kan kita mau buat pindah ruas nih untuk dapat hasil P sama dengan minus 1000 P sama dengan kita pindahkan nih yang tadi 200.000 di atas ke ruas kanannya. Berarti minus 1000 P sama dengan 200 Q dikurangi 1.400.000. 1.400.000 Pak? Ya, jadi kan di atas kan atau step by step aja dulu, minus 1000. Oh, langsung gitu ya, langsung ditambah. Karena 200 yang tadi kan di kiri dia plus, berarti pindah kan minus. Iya. Minus 1.200.000 kurang 200 berarti minus 1.400.000. Oh, iya benar. 1.400.000. Nah, berarti dia sekali lagi minus 1000 P sama dengan 200 Q kurang 1.400.000. Minus 1000. Ya. Nah, sekarang tinggal kita cari nilai P-nya aja. Berarti P-nya itu sama dengan 200 Q ini, 200 Q kurang 1.400.000 dibagi dengan minus 1000.
Nah, ini saya lihat dia sederhanakan nih, makanya dia dapat 1/5 kan. Kalau 1000 kita bagi dengan 5 kan dapat 200 juga. Jadi 200 yang dikinya itu dibagi dengan 200 makanya 1. Sedangkan 1000 bagi dengan 5 dapatnya bagi dengan 200 dapatnya 5. Makanya 1/5. Nah, tetap hasil minus karena tadi minus 1000P. Oh, minus 1000P. Oh iya, dia pembaginya minus ya, Kak? Iya, baginya dengan minus dia. Jadi dia minus 1/5 Ki, baru nanti minus 1.400.000 dibagi dengan minus 1000 itu hasilnya positif atau plus 1.400. Oh iya, 1.400. Jadinya positif. Ya, jadi jawabannya di opsi A kalau untuk nomor terakhir. Nah, ini nih yang kayak mirip-mirip nih. Kayak misalkan B ini kan langsung minus 1,5 Iya, terus hanya bedanya itu plus minusnya doang. Ini pun iya, harusnya plus minusnya. Mengecoh ya, Kak ya. Kalau mau cepat-cepat bisa salah, bisa pilih iya salah. betul. Kalau nggak Pilih. teliti bisa salah itu. Apalagi kalau sambil lihat waktu kan di layar. Ya, nah intinya pada saat ngerjain itu usahakan eh, jangan merasa tertekan lah, karena itu biasanya faktor juga tuh. Iya, Kak. Baru katanya banyak yang keluar, Kak, yang kayak gini. Nah, ini juga untuk soal permintaan penawaran ini pun biasanya dibuat dalam kurva sih, Mm-mm. sama harga keseimbangan. Tapi nanti kalau memang coba dipelajari, kalau memang masih belum ini baru kita bahas untuk selanjutnya. Keburia atau ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin. Hmm. Kalau yang mau ditanyakan tuh banyak, Kak. Cuman waktunya kesian. Waktunya yang kesian sama kakaknya nih. Ya, semoga membantu sih untuk Ya, ya. menghadapi. Adalah sudah bayangan, Kak. Bisa ngerjain kan. Oke, mudah-mudahan bisa lancar ya untuk ujian CPNS ya. Amin. Ya, Kak. CPNS. Mudah-mudahan, Kak. Oke, oke. Nah, terima kasih, Kak ya. Oke, terima kasih juga. Maaf sudah mengganggu nih. Gak apa-apa, santai aja. Saya ini. Tuhan berkati ya, Bu Ria ya. Ya. Oke, itu dia tadi sesi saya dengan salah satu penonton ATPOI. Nah, bagi kalian semua, saya suka berbagi materi. Jadi kalau memang kalian mengalami kendala terkait dengan materi-materi ekonomi, silahkan ditanyakan. Sekali lagi nomor WA saya ada di channel saya di YouTube, di bagian deskripsi. Jadi silahkan, di bagian komentar juga, silahkan ditanyakan. Saya akan mencoba untuk memberikan bimbingan. Dan bimbingan ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Ya, yang penting saya bisa mengajar karena dengan mengajar, ilmu saya juga tetap ada. Kemudian saya juga bisa menolong orang lain atau membantu orang lain. Itu saja. Thank you semuanya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat.